知道什么叫大神。Film berawal di Shanghai, Cina, dengan memperlihatkan seorang pria jomblo bernama Li Haoming yang sedang bermain game virtual reality. Dia pun memenangkan permainan tersebut. Setiap harinya dia menghabiskan waktunya untuk bermain game dan duduk di depan komputernya untuk menjadi seorang hacker. 搞定一个目标，调通一个漏洞，躲在棒球帽。 Selanjutnya, terdapat seorang pria gendut bernama Zebra sedang mengakses komputernya. Namun tiba-tiba muncul seorang pria bernama Facio datang untuk menghancurkan bisnis kasino liar milik seorang pria bernama Zeus. Di sana, Facio dan kekasihnya mengalahkan semua anak buah Zebra dan membajak komputer untuk menguras habis saldo para bandar di berbagai negara untuk dibagikan kepada para pengunjung tempat judi sehingga mereka menang dalam sekejap. Setelah Facio dan kekasihnya menyelesaikan misi, mereka terbang ke Malaysia untuk menemui Tuan Mori dan menawarkan beberapa misi lanjutan seperti pencucian uang dan pasar gelap Bitcoin. Tapi ternyata Tuan Mori memiliki rencana yang lebih besar daripada itu dan sesuai dengan kemampuan Facio, yaitu meretas sistem yang sangat mustahil untuk dibobol, yaitu sistem Oasis milik Pak Shineri. Ternyata selama ini Facio bekerja untuk Tuan Mori. Kemudian Tuan Mori meminta Facio untuk mencari hacker yang bisa ia percaya. Find someone you trust. Of course, you will let me evaluate you. Usai menemui Tuan Mori, Facio makan malam dengan pacarnya. Tiba-tiba Facio pun teringat masa kuliahnya. Ada seorang pria yang bisa mengalahkan dirinya di kontes hacker dunia. Hacker itu bernama Kapten Pirate. Facio pun berangkat ke Cina. Di Cina, kekasih Facio menggoda Li Haoming saat sedang berada di sebuah minimarket dengan berpura-pura mengalami masalah saat pembayaran belanjaan. Kemudian Li Haoming memperbaiki HP kekasih Facio yang bermasalah tadi. Di saat itulah kekasih Facio yang sedang menyamar itu menempelkan kamera pengintai dan meminta nomor WhatsApp milik Li Haoming. 我们加个好友吧。 哦，好啊，那我找你吧。 Sedangkan di tempat lain, Facio bersama kekasihnya mengintai kegiatan Li Haoming dari laptop. 这种无名鼠辈有必要24小时监控吗？ Keesokan harinya saat Li Haoming pergi ke sebuah acara cosplay, ia dihampiri oleh badut beruang yang ternyata adalah polisi yang menyamar. Polisi itu sudah mengetahui jika Li Haoming menjadi target Facio. Kemudian polisi itu mengingatkan Li Haoming tentang kontes hacker dunia yang pernah diikuti Li Haoming, di mana Li Haoming bisa mengalahkan hacker bernama Zebra. Hacker bernama Zebra ini ternyata adalah Facio. Polisi itu juga mengatakan jika saat ini Zebra sedang meretas untuk geng-geng kriminal internasional. Li Haoming diberitahu jika dirinya akan diajak kolaborasi oleh Zebra. Maka dari itu polisi meminta Li Haoming bekerja sama dengan polisi untuk melakukan penyamaran. 你另请高明，就此别过，拜拜。他肯定会来找你，你躲不掉的。 Saat kembali ke rumah, Li Haoming merasa dirinya memang dalam ancaman karena Zebra mulai meretas semua komputernya. Hingga akhirnya ia kembali menemui polisi. Kemudian ia pun mendapatkan pelatihan fisik dan pengetahuan agar menjadi penyamar yang handal. Saat pelatihan, Li Haoming terus menunggu pesan dari wanita yang ditemui di minimarket beberapa hari yang lalu. Akan tetapi polisi memberitahu jika wanita itu bernama Sui. Sui sendiri adalah kekasih Facio. Kemudian Li Haoming dimasukkan ke dalam sebuah sinar untuk melakukan tes kejiwaan. Akhirnya Sui mengajak Li Haoming bertemu di sebuah hotel. Ternyata di hotel tersebut sudah ada Facio. Facio pun meminta Li Haoming untuk meretas dalam waktu 1 menit. Mereka mengancam Li Haoming dengan pistol yang ditempelkan ke kepala Li Haoming.
Li Haoming yang sangat ketakutan menyanggupi dan mencoba memulai meretas sesuai keinginan Fei Xiu. Tapi Li Haoming terus mengoceh dan meminta bantuan karena ia tidak bisa melakukannya sendirian. Kini mulailah mereka menjalankan misi untuk meretas mulai dari mencuri sidik jari dan data iris mata dari para penjaga sistem keamanan PBB. Li Haoming pun mulai berhasil meretas tahap pertama hingga sistem keamanan pun melemah. Dan mereka pun mengirim pesan untuk segera mengirim uang sebesar 1 juta euro untuk memulihkan sistemnya. Setelah mendapatkan uang 1 juta euro, mereka pun pergi minum bersama dan terlihat sangat akrab. Tiba-tiba Sui mendekati Li Haoming dan menawarinya anggur dan bersulang. Kemudian Li Haoming menghampiri Fei Xiu. Saat ia mengajak Fei Xiu bersulang, Fei Xiu malah menjatuhkan gelasnya. Kemudian Li Haoming dilempari dari atas gedung dan ditembak. Tiba-tiba Li Haoming terbangun di sebuah ruangan kendali dan ternyata Li Haoming sedang menjalani tes gelombang otak untuk tes kejiwaannya. Polisi pun berkata bahwa polisi akan melindungi Li Haoming diam-diam dari Hong Kong. Polisi juga berpesan agar Li Haoming tidak mudah percaya pada orang jahat. 将来发生的事不再是做梦，千万不要相信坏人的话啊！ Kemudian Li Haoming pulang ke rumahnya dan dia benar-benar menghubungi Sui untuk mengajak bertemu. Tanpa disangka ternyata Sui sudah ada di rumahnya dan memukulnya hingga pingsan. Ketika sadar ia sudah berada di sebuah mobil bersama Fei Xiu dan Sui. Kemudian mereka pergi menuju bandara dan akan membawa Li Haoming ke Kuala Lumpur. Saat di bandara, sebelum pergi ke Kuala Lumpur, Fei Xiu meminta HP Li Haoming dan membuangnya. Hal itu dilakukan agar ia tidak membocorkan keberadaannya kepada siapapun. Selama dalam pesawat, Li Haoming mabuk udara dan Sui tidak percaya jika Fei Xiu memilih partner yang seperti itu. Saat tiba di bandara Kuala Lumpur, Li Haoming pura-pura pergi ke toko buku untuk melihat-lihat buku incarannya. Tetapi ternyata di sana ia meminjam HP seorang anak kecil untuk menelpon Inspektur Choi untuk memberitahu jika kini dirinya berada di Malaysia dan meminta pertolongan. Sui kemudian memeriksa Li Haoming. Untung saja saat Sui datang, Li Haoming sedang berpura-pura membaca majalah dewasa. Kemudian mereka pergi ke sebuah rumah tua yang dilengkapi kamera CCTV untuk mengawas mereka bekerja selama 24 jam. Lalu Li Haoming dan Fei Xiu bertemu dengan Tuan Mori di rumahnya. Saat minum teh, Li Haoming terlihat seperti orang bodoh. Bahkan ia tidak sengaja menyemprotkan teh dan mengenai baju Tuan Mori. Tuan Mori yang melihat tingkah Li Haoming yang sangat polos pun menilai Li Haoming memang sangat sempurna. Kemudian Tuan Mori segera meminta Li Haoming dan Fei Xiu untuk mempersiapkan semuanya sebelum sistem Oasis 2.0 diluncurkan. Saat kembali ke markas, Li Haoming pergi ke kamar mandi dan mengabari Inspektur Choi tentang rencananya bersama Fei Xiu. Setelah Li Haoming dan Fei Xiu pun mengatur strategi untuk menerobos sistem Oasis sebelum konferensi pers berlangsung. Tidak lupa Li Haoming selalu mengupdate kabar dan strategi yang akan dilakukannya bersama Fei Xiu kepada Inspektur Choi. Mereka pun terus-menerus mengatur strategi untuk meretas sistem. 朴信日经常会邀请一些电脑专家来测试他的保安系统。专家是谁？什么时候去？ Hari eksekusi pun tiba. Mereka mulai menjalankan misi sesuai dengan rencana yang telah disusun. Li Haoming mengendalikan komputer di dalam mobil box Oasis dan meretas sistem Oasis. Sedangkan Sui dan Fei Xiu masuk ke dalam gedung Oasis dengan menyamar sebagai tamu yang menguji sistem Oasis. Ketika Sui dan Fei Xiu sudah berhasil masuk ke ruang sistem, Sui menginformasikan kode kepada Li Haoming dan dia pun langsung meretas sistem Oasis.
Keesokan harinya, saat Pak Shinri sedang mempresentasikan sistem terbaru dari Oasis di hadapan banyak orang, ia pun mendapat kabar jika sistem miliknya yang sangat sempurna itu berhasil diretas dan terinfeksi virus worm yang sederhana. Pak Shinri marah besar dan meminta anak buahnya untuk segera memperbaiki sistem tersebut. Di saat itulah Visio datang dan menawarkan 10 miliar dolar untuk menjual sistem Oasis. Tidak hanya itu, Visio juga meminta Pak Shinri untuk mengumumkan bahwa proyek Oasis sekarang dijual ke Tuan Mori. Kemudian Pak Shinri kembali ke atas panggung. Di sana ia mengumumkan kabar yang sangat mengejutkan bahwa dia memutuskan untuk menjual sistem Oasis 2.0 kepada pengusaha IT Asia terkenal yaitu Tuan Takeshi Mori. Setelah konferensi pers selesai, Pak Shinri pergi meninggalkan ruangan bersama Tuan Mori. Tuan Mori mengatakan jika Oasis akan lebih bermanfaat di tangannya. Malam harinya Tuan Mori mengadakan pesta. Di pesta yang diselenggarakannya itu, ia meyakinkan kembali bahwa sistem Oasis yang akan disempurnakan olehnya itu akan membawa ke masa depan yang lebih baik. Kemudian ia mengajak bicara seorang pria yang merupakan sekretaris David Lee. David Lee adalah Presiden Forum Ekonomi Eropa sekaligus Presiden perusahaan IT teknologis di Swiss. Tuan Mori mengetahui semua rahasia David Lee termasuk 250 batang emas yang disimpan di dalam pesawat. Ia pun menawari emas tersebut menjadi milik sekretaris David Lee dengan syarat ia bisa membujuk David Lee dan para CEO lainnya untuk hadir dalam sebuah pertemuan dan naik dalam satu pesawat yang sama. Kemudian di markas, Lee Ho-ming tiba-tiba didatangi oleh Sui dan mengajaknya makan malam bersama di sebuah restoran tempat biasa Sui dan Lee Ho-ming merayakan misi yang berhasil diselesaikan. Saat tengah menikmati makan malam, Lee Ho-ming memberitahu bahwa hari ini dirinya sedang ulang tahun. Ia kemudian mendapatkan kado berupa komik One Piece edisi terbatas dari Visio. Lee Ho-ming sangat senang dengan kado pemberian Visio. Lee Ho-ming kemudian mengajak Sui dan Visio berfoto bersama. Tiba-tiba ada berita di televisi yang mengabarkan tentang kematian Pak Shinri, yaitu pengembang sistem Oasis 2.0. Saat kembali ke markas, Visio memberitahu Lee Ho-ming jika kematian Pak Shinri bukanlah karena kecelakaan. Sebelum semuanya semakin berbahaya, maka ia meminta Lee Ho-ming segera pergi. Kemudian secara tiba-tiba mereka dikejutkan dengan kedatangan Tuan Mori dan asistennya. Tuan Mori mengatakan jika misi mereka belum selesai dan meminta Lee Ho-ming dan Visio untuk membuat kode yang akan dimasukkan ke dalam Oasis dalam waktu 12 jam. Namun Visio dan Lee Ho-ming tidak mau bekerja sama lagi dengan Tuan Mori meski dibayar mahal. Tapi asisten Tuan Mori memberi syarat jika cincin Sui di tangan mereka, yang berarti bahwa mereka telah menculik Sui. Keesokan harinya, mereka datang ke rumah Tuan Mori dengan membawa kode yang telah mereka kerjakan dan meminta gantinya dengan melepaskan Sui. Sui呢? Sui. Tuan Mori kemudian pergi dengan membawa laptop yang Lee Ho-ming pegang. Setelah Tuan Mori pergi, terjadilah perkelahian antara Visio dan Sui melawan para pengawal Tuan Mori. Sedangkan Lee Ho-ming terlihat ketakutan meski sesekali membantu menghajar pengawal sambil mencari pintu keluar dari ruangan itu dengan HP-nya. Setelah mengalahkan anak buah Tuan Mori, mereka bertiga pun berhasil kabur dan pergi meninggalkan rumah Tuan Mori. Di tengah perjalanan, Visio meminta Sui pergi bersama Lee Ho-ming setelah semuanya selesai dan jangan pernah menemuinya lagi. Mendengar itu, Sui merasa kesal dan merasa dipermainkan Visio. Visio juga meminta Lee Ho-ming segera menghubungi Inspektur Choi. Diketahui ternyata selama ini Visio bekerja untuk kepolisian Eropa di unit cybercrime. Mereka bertiga pun akhirnya pergi ke markas Oasis untuk mendapatkan sistem Oasis yang masih bersih dan belum dirusak oleh Tuan Mori. Dan sebelum sampai di markas Oasis, Sui yang terlalu kecewa karena selama ini dibohongi Visio meminta Visio dan Lee Ho-ming keluar dari mobilnya. Sedangkan Tuan Mori masih terus meretas sistem, bahkan ia membajak pesawat yang ditumpangi David Lee bersama 3 CEO lainnya. Bahkan ia sudah membunuh sekretaris David Lee yang sudah dijanjikan 250 batang emas jika mau bekerja sama dengannya.
Di sisi lain, Fesio dan Lee Ho-ming sampai di markas Oasis. Mereka bergegas menuju pusat kendali. Lee Ho-ming mencoba melacak, tapi ada yang aneh dari semua sistem. Untungnya mereka berhasil menemukan lokasi keberadaan Tuan Mori. Mereka juga mengetahui jika Tuan Mori sedang membajak pesawat dengan menghapus rekam jejak penerbangan. Di tempat lain, Sui sangat galau karena ternyata selama ini Fesio hanya pura-pura mencintainya. Kembali lagi ke Fesio dan Lee Ho-ming yang berusaha kabur dari kejaran anak buah Tuan Mori. Tiba-tiba Sui datang dan menyelamatkan mereka berdua. Tetapi mereka masih dikejar-kejar anak buah Tuan Mori, dan aksi kejar-kejaran pun terjadi sampai akhirnya mereka berhasil kabur setelah menabrak anak buah Tuan Mori. Sepanjang perjalanan, Lee Ho-ming terus memantau lokasi terkini Tuan Mori. Mobil yang ditumpangi mereka bertiga pun terlibat aksi kejar-kejaran dengan mobil Tuan Mori, hingga akhirnya mobil yang ditumpangi Tuan Mori mengalami kecelakaan karena sistem mobilnya dibajak. Namun Tuan Mori tidak terluka, dia masih sanggup melarikan diri. Saat akan mengejar Tuan Mori yang berusaha kabur, Sui malah terkena tembakan di dadanya. Fesio dan Lee Ho-ming yang tadinya mengejar Tuan Mori harus kembali menuju Sui yang terkapar, hingga akhirnya Sui pun meninggal dunia. Fesio dan Lee Ho-ming sangat murka dan kembali mengejar Tuan Mori. Mereka hampir saja berhasil menangkap Tuan Mori, tapi beberapa kali ia melepaskan tembakan yang membuat Fesio terkena tembakan. Kemudian Lee Ho-ming berduel dengan Tuan Mori yang akhirnya membuat mereka sama-sama terjatuh. Fesio yang masih sadar meminta Lee Ho-ming untuk segera menyelamatkan pesawat melalui ponsel milik Tuan Mori. Lee Ho-ming sempat mengalami kegagalan mengakses ponsel milik Tuan Mori karena harus menggunakan akses wajah. Tapi akhirnya mereka berhasil membuka sistem dan menyelamatkan pesawat yang dibajak Tuan Mori. Tak lama kemudian polisi pun datang dan menyelamatkan mereka. Waktu pun berlalu, kini pesawat yang berisi 4 CEO berhasil diselamatkan dan penjahat Tuan Mori sudah meninggal. Di akhir cerita terlihat Lee Ho-ming sudah berubah penampilannya. Ia datang ke makam bersama Fesio. Ia pun membawa kotak yang berisi foto mereka bertiga, dan film pun selesai.